Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat meraih kesuksesan. Apa kabar siswa-siswi kelas 12? Semoga tetap semangat dan senantiasa dalam keadaan sehat. Saya guru bimbingan konseling SMK Negeri 2 Tasikmalaya akan sharing materi bimbingan konseling yaitu tentang mengenal potensi diri. Mengapa harus mengenal potensi diri? Karena dengan mengenal potensi diri merupakan langkah awal untuk menentukan masa depan. Mau apa dan mau bagaimana hidup kamu di masa depan? Itu akan bergantung pada dirimu sendiri. Dimulai dengan mengenal potensimu, kemudian miliki rencana karir, dan selebihnya adalah doa dan berjuang. Bekerja keras, bekerja cerdas untuk mewujudkan masa depanmu. Apa saja sih yang ada dalam materi mengenal potensi diri? Yang pertama, kamu akan mengetahui tipe kepribadian yang dimiliki. Kedua, mengetahui karakter positif yang dimiliki. Yang ketiga, mengetahui skill atau keterampilan yang kamu miliki. Dan keempat, memotivasi untuk berprestasi dan memiliki pengalaman. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang tipe kepribadian. Dan kita akan menggunakan teori kepribadian karir dari John Holland, seorang psikolog asal Amerika dengan teorinya Riasek. Ada 6 tipe kepribadian menurut Holland, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional, atau disingkat dengan Riasek. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, realistik. Orang realistik memiliki orientasi pada kegiatan fisik. Kata kuncinya adalah aksi dan praktek. Dia mampu bekerja secara praktis dan efisien, namun tidak menyukai hal yang bersifat teoritis. Dia menyukai pekerjaan yang bersifat teknis dan outdoor. I untuk investigatif. Dia berorientasi pada pemikiran. Kata kuncinya ialah pemecahan masalah. Dia memiliki kemampuan matematis, namun kurang dalam bersosialisasi dan persuasif. Bidang pekerjaannya ialah riset dan pengetahuan. A untuk artistik. Orientasinya ialah ekspresi emosi untuk menghasilkan kreasi dan keindahan. Dia memiliki imaji yang sangat tinggi, nyentrik, namun tidak mudah dipahami orang. Sangat cocok bekerja di bidang seni. S untuk sosial. Dia sangat menyukai hubungan sosial untuk membantu sesama. Dia mudah sekali berempati, namun kadang lebih suka menghindari konflik dan sesuatu yang berubah. Bidang pekerjaan keterampilan sosial dan interaksi dengan orang lain sangat cocok untuk orang sosial. E untuk enterprising. Dia suka memimpin dan mengajak. Orientasinya ialah mendominasi dan manipulasi orang lain. Dia memiliki kemampuan negosiasi yang baik, namun tidak menyukai hal yang berbelit-belit. Marketing dan wirausaha menjadi bidang pekerjaan yang cocok untuk tipe ini. C untuk konvensional. Terstruktur, terjadwal, dan mengatur menjadi kata kuncinya. Dia berorientasi pada hukum, lingkungan teratur dan sistematis, juga tidak mementingkan diri sendiri. Teliti, rapih, dan terorganisir menjadi kelebihannya. Namun dia tidak suka terhadap perubahan atau rencana yang mendadak. Administrasi dan ekonomi menjadi bidang pekerjaan yang cocok buat seorang konvensional. Nah, jika kamu penasaran ingin mengetahui tipe kepribadian manakah dirimu, silahkan bisa mengisi lembar asesmen tipe kepribadian Riasek seperti di gambar. Setelah mengenal tipe kepribadian, kita lanjutkan untuk mengenal karakter positif. Apa sih karakter positif itu?
Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan dari guru BK kita, Ibu Yohyo. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif itu lebih cenderung ke bagaimana seseorang berada di dalam situasi dan kondisi. Jadi orang tersebut bisa jadi adalah sebagai orang yang membuat dan dibuat nyaman kepada kepada dirinya dan kepada orang lain. Jadi orang yang punya karakter positif itu dia akan lebih disenangi, mau dan mampu berkorban, mau dan mampu berbuat baik. Jadi orang itu terkadang karena sikap positifnya tersebut menjadi menutupi segala kelemahan yang dia punya. Jadi orang tersebut nggak akan kelihatan kelemahan atau ketidakbaikannya. Jadi orang tersebut selalu membuat dan dibuat nyaman oleh siapapun atau kepada siapapun. Orang yang memiliki karakter positif itu ya cenderung tidak kelihatan hal-hal yang buruk atau yang negatif. Kenapa penting harus memiliki karakter positif? Tentu saja supaya kita bisa nyaman berada di situasi apapun. Ya, kalau kita memiliki karakter yang bad mood, nah itu akan sangat sulit bisa menyesuaikan diri dalam situasi yang tertentu. Tapi kalau yang memiliki karakter positif, kenapa penting? Karena dengan karakter positif yang kita punya, berarti kita bisa menyesuaikan diri, bisa nyaman berada di situasi bagaimanapun, di tempat yang seperti apapun, sekalipun tempat itu adalah tempat yang menakutkan. Jadi ketika kita memiliki karakter yang positif, tidak ada tempat yang menakutkan, tidak ada tempat yang buruk, tidak ada situasi yang tidak membuat diri kita diri kita mencekam atau menakutkan. Anak-anak, selamat berjuang dalam hidup. Semoga kita semua mendapat berkat dan bisa sukses dalam segala hal. Tentu saja hal-hal yang positif. Mohon maaf atas kesalahan ungkapnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 24 karakter positif. Nah, kita akan lihat apa pendapat teman-teman kalian tentang karakter positif. Bisa diandalkan, Jujur, pekerja keras, bersahabat, berpenampilan rapi, dapat dipercaya, amanah, tepat waktu, supel, kreatif, menyukai tanggung jawab, adil, bekerja dengan kelompok, disiplin, solutif, kerja dengan baik meski tanpa diawas, Pembelajar yang cepat, senyum, bekerja dengan rapi, teguh pendirian, bersikap positif, kooperatif, atau bisa kerjasama. jangan mudah marah, optimis, Oke, selanjutnya adalah skill atau keterampilan. Apakah itu skill? Akan dikupas tuntas oleh Ibu Dede Amalia. Beliau adalah guru BK SMK Negeri 4 Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Guru BK. Apa yang dibutuhkan industri pada masa kini di era persaingan yang begitu ketat terhadap para pencari kerjanya? Yaitu jawabannya adalah skill. Selamat, saat ini adalah kalian kelas 12 SMK yang sudah dibekali skill dari awal sebelum kalian terjun ke dunia kerja. Dan memang skill merupakan modal penting yang membuat kalian bernilai dan berharga untuk dicari, yaitu hard skill.
skill dan soft skill. Kita akan melihat perbedaannya seperti yang disajikan di layar berikut ini. Silahkan disimak. Kira-kira penting soft skill atau hard skill? Ternyata kedua-duanya sangat penting. Harus selaras dan harus dimiliki oleh kalian siswa-siswi kelas 12 SMP. Technical skill mungkin dapat membantumu mendapatkan pekerjaan, tapi soft skill dapat membantumu membangun karir. Mari bersemangat untuk memiliki keduanya karena keduanya bisa dilatih. Baik para pejuang impian, skill apapun, hard skill atau soft skill dapat dilatih dan dipelajari, tentunya dengan memiliki dedikasi yang kuat, adanya motivasi yang positif, semangat yang tinggi, adanya usaha yang tidak cukup hanya satu kali. Mari berjuang meraih impian kalian, mari berjuang meraih kesuksesan. Semangat para pejuang impian, khususnya kelas 12 SMK. SMK bisa. Sudah sangat jelas ya tentang skill atau keterampilan. Nah, dilanjut yang terakhir yaitu prestasi dan pengalaman. Ada prestasi akademis seperti nilai rapot yang tinggi, ada juga prestasi ekstrakurikuler seperti di bidang seni, olahraga, kegiatan sosial, dan religi. Adapun pengalaman bisa kalian dapatkan ketika mengikuti PKL atau magang. Berwirausaha pun dapat menjadi tambahan pengalaman buat kamu. Nah, selanjutnya kita simak sharing dari teman kita, Yoga Nuriana, tentang pengalamannya meraih prestasi. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yoga Nuriana dari kelas 13 Mekatronika. Di sekolah SMK Negeri 2 Tasikmalaya saya mengambil jurusan Mekatronika yang 4 tahun. Di sini saya akan berbagi tentang apa sih itu prestasi dan kenapa prestasi itu harus kita dapatkan, utamanya selama sekolah sih, khususnya di SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Ini menurut pengalaman saya karena alhamdulillah saya di SMK Negeri 2 Tasikmalaya sudah menuai prestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional dalam bidang lomba IoT, itu Internet of Things. Nah, apa sih itu definisi tentang prestasi? Menurut saya, definisi prestasi itu adalah hasil apa yang saya usahakan dari dulu sampai sekarang gitu. Intinya itu hasil usaha yang telah saya lakukan. Yang kedua, kenapa sih kita harus memiliki prestasi? Sedikit saja sih. Karena contohnya kalau kita bisa berprestasi, kita bisa dipandang orang. Prestasi itu dapat memudahkan kita dalam masuk ke perguruan tinggi. Sama prestasi juga dapat mempermudah gitu masuk perusahaan. Karena ya namanya juga misalkan direktur atau manajer atau HRD kan melihat kemampuan yang ada dalam diri kita gitu. Jadi semuanya itu ada buktinya gitu. Nah, selain juga itu ya bagi kita diri sendiri, prestasi itu kan ya akhir dari perjuangan, hasil dari belajar yang kita tanamkan dari nol sampai akhir gitu. Selain itu juga bisa membanggakan kedua orang tua gitu, bisa membanggakan sekolah juga gitu, bisa membawa citra sekolah ke luar gitu. Nah, itulah mungkin dari saya apa sih itu definisi prestasi dan kenapa kita harus memiliki prestasi. Semoga teman-teman terinspirasi oleh saya gitu, yang telah bisa menuai prestasi di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Semoga teman-teman semua bisa melebihi dari saya gitu, bisa ke tingkat internasional. Pasti bisa, harus bisa gitu. Karena SMK itu dididik
bukan jadi orang lemah gitu, tapi dididik jadi orang tangguh. Nah, teman-teman harus bisa menggapai itu semua. Gan batik udah saya. Materi tentang mengenal potensi diri. Setelah kalian simak materi tadi, apakah sudah mengetahui tipe kepribadian mana yang mewakilimu? Kemudian, karakter positif apa yang dapat membantumu untuk sukses di dunia kerja? Keterampilan apa yang dapat membantumu sukses di dunia kerja? Serta prestasi dan pengalaman apa yang dapat membantumu sukses di dunia kerja? Terima kasih sudah menyimak materi mengenal potensi diri. Semoga bermanfaat ya. Semangat selalu untuk meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.